حمدا وشكرا قال رحيم على الرحيم هو الجليل تعالى ثم صلاة على خير الأنام محمد وآله مع سلامي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Thumma salatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Segala puji dan syukur selalu kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu tercurahkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada sore yang berbahagia ini, pertemuan pertama setelah libur ya. Betul kan? Iya. Jadi bagaimana kabarnya ibu-ibu? Alhamdulillah sehat. Luar biasa. Allahu Akbar. Ya, yang semangat. Puasa semua kah? Amin. Ya. Terlihat lemas-lemas. Ya. Dan kita masih masalah tentang akidah. Kemarin kita belajar akidah ya. Jadi rukun Islam yang pertama itu, jadi ini agak nyambung dengan kajian yang di Masjid Pasar kalau yang hadir subuh pagi, subuh ya pagi ya. Ahad pagi ya, masih agak nyambung materinya. Salam, silakan. Ya, jadi rukun Islam yang pertama adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kita nih yang Islam sejak lahir angkat tangan. Hampir semua. Ada yang Islamnya enggak sejak lahir ada? Ada? Enggak ada. Islamnya sejak lahir semua. Nah, ini repot. Justru repot. Iya betul. Iya. Kebanyakan orang yang murtad itu yang Islamnya sejak lahir, kebanyakan. Ya. Orang yang Islamnya mu'alaf itu biasanya ya tergantung motifnya. Kalau motifnya cari sensasi, biasanya akan murtad lagi. Tapi kalau yang dia benar-benar belajar, maka akan kuat imannya. Nah, ini makanya kita yang Islam sejak lahir pun harus belajar tentang Islam. Ya. Jangan sampai kita merasa kan saya sudah Islam. Belum tentu. Maka dalam Al-Qur'an dikatakan fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang salat. Orang Islam salat enggak? Salat, ya. Apalagi yang enggak salat ya, orang yang masuk udah salat aja celaka gitu. Gitu. Jadi orang Islam itu belum tentu selamat dari neraka, walaupun sifatnya temporary, sementara ya. Yang di dalam hatinya ada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, akidah walaupun seberat biji zarrah. Tahu biji zarrah? Biji sawi. Bukan biji sawi. Biji sawi itu gede, saya sudah pernah lihat. Biji sawi itu kayak biji bawang, itu biji sawi ditanam. Toh? Yang pernah nanam sawi pasti tahu biji sawi. Gede kan? Gede. Jadi zarrah itu kalau dalam kitab tafsir Jalalain itu adalah seperti jejak semut hitam yang kecil. Ada yang bisa lihat jejaknya semut? Nah, zarrah itu begitu. Bukan biji sawi gede. Makanya ada orang protes. Orang ilmuwan, dia non muslim, dia protes. Biji sawi itu ada yang lebih kecil dari biji sawi. Namanya atom. Atom itu tidak terlihat. Itu ya. Jadi zarrah itu adalah
bagian terkecil yang iya, itulah makanya jejaknya dalam tafsir Jalalain itu dibahasakan itu jejaknya semut hitam yang kecil. Jejaknya semut ya, itu kakinya semut aja, masya Allah itu. Nah, apalagi jejaknya gitu ya. Oke. Nah, orang yang dalam hatinya adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, walaupun sebesar atau seberat biji zarrah, ya seberat zarrah, maka dia akan dimasukkan ke surganya Allah. Insya Allah, jika Allah berkehendak, ya, gitu. Nah, terus yang penting jangan bawa dosa syirik. Kalau orang mati masih bawa dosa syirik, maka Allah tidak akan pernah mengampuni semuanya. Semua amalnya dianggap tidak ada, walaupun dia sedekahnya ratusan miliar, triliun bahkan mungkin. Ya, walaupun orang seluruh dunia ini dia sudah bantu, tapi dia ada kesyirikan dalam hati, dalam perbuatannya, dalam perkataannya, dalam i'tikadnya, ya, i'tikad akidahnya, maka orang tersebut tidak akan selamat. Jadi tidak boleh ada kesyirikan. Kalau ada kesyirikan, bagaimana caranya? Taubat. Dengan cara taubat. Nah, taubat itu juga harus sesuai dengan syarat-syaratnya supaya diterima oleh Allah, gitu. Tapi yang jelas kalau kita dalam hati kita taubatnya dari hati, benar-benar taubat, maka Allah akan terima taubat kita, gitu. Karena Allah itu Maha penerima taubat, gitu ya. Dosa apapun selain syirik, dia mati dalam keadaan misalnya dia pernah maling, dia pernah berzina misalnya, dia pernah mabok, dia pernah berjudi dan lain sebagainya. Maka orang-orang yang seperti ini menurut akidah Ahlussunnah wal Jamaah tahta masyiatillah, maka terserah Allah. Kalau Allah mau, maka diampuni semua dosanya dan langsung masuk surga. Tapi kalau yang dengan sifat rahmatnya Allah. Tapi kalau Allah memunculkan sifat adilnya, maka orang tersebut akan dicuci dulu. Ya, pernah dengar ya? Dicuci dulu di neraka. Kapan? Sampai dianggap sampai Allah menganggap dosanya orang ini sudah, ya, ibarat piring dicuci. Kalau masih ada lemak-lemaknya, ya dicuci terus gitu sampai habis lemaknya, sampai bersih. Ya. Gitu. Nah, kalau sudah dicuci di neraka, maka nanti orang tersebut akan dimatikan oleh Allah. Dimatiin lagi, mati, ya, dijadikan seperti arang, ya. Kemudian diangkat dan dilemparkan ke Ainul Hayat, telaga kehidupan, ya. Nanti kentir, tahu kentir itu apa? Keli, podoai keli sama kentir bahasa Jawa. Hanyut, alah, ya. Yang nanti yang bukan orang Jawa tidak paham. Keli sama kentir itu sama-sama bahasa Jawa, ya. Nah, hanyut nanti terdampar di pinggiran telaga tersebut, kemudian akan tumbuh, akan hidup lagi seperti kecambah yang tumbuh, gitu. Jadi tumbuh, hidup lagi. Nah, maka dia warnanya tidak putih bersih, tapi ada kayak kekuning-kuningannya gitu. Kayak kecambah, tahu kan kecambah? Kecambah warnanya putih bersih atau kuning-kuning? Ya, kayak gitu. Ya. Itu perumpamaannya ya. Terus kemudian akan ada stempel ya. Ini ex neraka nih. Dia masuk surga tapi punya stempel, punya jejak ya. Ini bekas masuk neraka. Jadi ini ribut sekali, nggak jalan-jalan nih. Oh, ya. Jadi seperti itu perumpamaannya. Maka sebisa mungkin kita jauhi dosa besar. Dosa syirik, nggak bisa diampuni, baji. Dosa besar ya. Kalau dosa syirik udah final, kita udah tamat itu. Artinya kita akan di neraka selamanya. Naudzubillah min dzalik. Ya. Jadi jangan ada dosa syirik. Ya. Jangan ada dosa syirik.
Dosa besar, nah kalau ada taubati, taubatan nasuha. Dosa apapun itu, ya. Gitu. Yang mungkin curang, pernah berbuat curang, pernah ya pokoknya dosa-dosa besar ya. Mencuri, ya. Terus kemudian apa lagi? Nah, dosa-dosa yang kita anggap sepele juga hati-hati. Dosa kecil tapi terlalu kita anggap sepele, itu juga lama-lama kalau numpuk, kecil itu kalau ditumpuk-tumpuk lama-lama menjadi besar, kalau banyak itu jadi besar gitu. Contoh apa? Hah? Ghibah itu dosa besar atau kecil? Ya? Itu. Iya, kadang-kadang orang paling nganggap sepele. Ya? Nganggap sepele. Dosa lisan itu kebanyakan kita orang anggap sepele. Berbohong, ya, berbohong, terus kemudian mengadu domba, gitu. Ngadu-ngadu tahu ya? Nah, terus kemudian ghibah, gitu. Memaki. Kadang-kadang mulut kita dengan ini, apalagi kalau lingkungan ya, lingkungan. Kalau lingkungannya buruk, itu kadang-kadang memaki itu jadi bahasa hari-hari, gitu. Dan itu kalau dapat lingkungan begitu, mending, ya. Ya, kalau dapat teman-teman toksik mending kita pergi cari tempat lain. Oh, susah di sini Ustaz. Ya, bagaimana caranya? Kita berusaha, ya. Selama kita mau berusaha, Allah akan tunjukkan jalan, gitu ya. Oke. Nah, itu pentingnya akidah, ya. Jadi yang pertama makanya ditempatkan rukun Islam yang pertama itu adalah masalah akidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, kalau sudah tahu artinya harus tahu konsekuensinya. Gitu. Nah, ini merupakan pondasi juga untuk membangun persatuan umat. Gitu. Jadi umat Islam itu harusnya kompak, bersatu. Walaupun beda. Ada suku Jawa, ada suku berbagai macam suku ya, suku Tidore, suku apa lagi. Di sini orang Ternate juga ya, orang Bugis. Pada hakikatnya satu. Innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu ya bersaudara gitu. Nah, tapi kan kadang-kadang kita ada ghil ya. Tahu ghil? Ada rasa dengki ya. Ada rasa jengkel, ada rasa mungkin sakit hati. Nah, itu harus bagaimana caranya perasaan-perasaan itu bisa diminimalisir ya. Jadi minimalisir. Jangan dipupuk. Jangan dipupuk. Tidak boleh memupuk kebencian. Oke. Terus kemudian kita berangkat kepada setelah tahu konsekuensinya, maka harus ada perubahan-perubahan dalam diri kita. Bahasa kerennya hijrah. Jadi orang yang sudah bersyahadat harus hijrah. Apa yang dihijrahkan? Nah, baik fisik maupun apa? Yang non fisik ya. Ya, mentalnya harus dirubah. Oke. Baik fisik maupun mental. Fisik itu kalau kebetulan saat ini kita berada di lingkungan yang buruk. Lingkungan yang buruk itu bagaimana? Ya, toksik, ya. Tahu toksik ya? Ibu-ibu tahu istilah toksik? Nggak tahu. Anak-anak sekarang itu ada istilah toksik. Toksik itu maksudnya itu suka memaki. Ya. Bahasa-bahasa makin itu keluar dengan gampang. Gitu. Ya. Jadi dikit-dikit memaki, bahasanya kotor. Terus kemudian pergaulan antara laki-laki dan perempuan juga terlalu bebas. Nah, itu yang begitu lingkungan itu tidak bagus untuk iman kita, untuk keluarga kita dan untuk iman kita tidak bagus. Kita akan terbawa-bawa. Apalagi kita nggak bisa mendakwahkan untuk ngajak orang-orang untuk berubah menjadi baik, ya. Nanti pertanggungjawabannya di akhirat keras. Ya. Gitu. Pas misalnya dia diadili oleh Allah gitu, kenapa kamu tidak bisa jaga lisan gitu? Ya. Oh, ini ada orang tahu tapi nggak ngasih tahu saya. Siapa orangnya? Ditunjuk nih.
ya, tetangganya, gitu. Ya, dia tidak pernah ngajak saya mengaji, gitu. Nah, jadi repot. Jadi carilah tetangga yang baik, ya. Oke. Itu hijrah fisik itu boleh dilakukan kalau ya kita bisa baca sirah Nabi. Nanti suatu saat kita belajar dari sirah Nabi insyaallah. Ya, jadi sirah Nabi itu ketika Nabi disakiti oleh kaum Quraisy di Mekah gitu ya, dengan apa namanya intimidasi, pembulian dan sebagainya, maka Allah perintahkan untuk berhijrah. Hijrah pertama itu ke Habasyah, tapi para sahabat aja yang berangkat, Nabi enggak. Kemudian hijrah ke Madinah baru semuanya. Semuanya, Nabi dan para sahabat hijrah ke Madinah. Gitu, ya. Nah, sama kasusnya kalau kita dapat tempat yang sangat menekan iman kita, keluarga kita, ya mending kita pindah. Gitu. Kalau kita tidak bisa melakukan perbaikan, maka kita pindah, cari tempat yang lebih baik. Oke. Nah, terus kemudian hijrah secara yang non fisik apa? Perubahan apa yang harus ada dalam pribadi seorang muslim setelah bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammad rasulullah. Ibu-ibu sekalian, kalau dalam sehari berapa kali bersyahadat? Minimal berapa kali? Kan setiap tasyahud awal dan akhir, ya kan? Setiap tasyahud awal dan akhir, ya. Berapa? 10 kurang 1. Kan subuh kan cuma tasyahud awal kan 2 rakaat. Oke. Itu maksudnya minimal, belum dihitung sholat sunnahnya. Maka minimal 9 kali minimal kan. Nah, maka harus ada kerentek itu, apa lagi kerentek itu? Ya, perubahan ya, mulai dari hati kita, mulai dari i'tikad kita. Tahu i'tikad? Akidah. I'tiqad itu dari kata aqd, ya. I'tiqad atau akidah. Nah, harus ada perubahan akidah yang mendasar. Oke. Yang awalnya mungkin percaya sama dukun. Ya sudah, jangan percaya lagi sama dukun, percaya sama Allah. Jadi kalau orang beriman itu perkaranya sangat menakjubkan. Kalau dikasih musibah, dia bersabar, dapat pahala, ya. Kalau dikasih kenikmatan, dia bersyukur, dapat pahala. Maka Rasulullah takjub dengan perkara orang-orang beriman. Dia dikasih ujian, dikasih kenikmatan, dua-duanya bisa berpahala. Itu kalau percaya sama Allah. Nah, kalau percaya sama dukun beda lagi, ya. Barang hilang, cari dukun. Ini siapa yang mencuri, dari arah mana? Ya, di tracking pakai, ya. Mending pakai JNE gitu. Ya. Gitu. Di tracking pakai pakai jin. Ya. Jadi harus ada perubahan i'tiqadi secara akidah, ya. Kepercayaan yang menyimpang. Nah, kita nggak bisa pungkiri bahwa nenek moyang kita itu kepercayaannya itu animisme, dinamisme, kan? Ya, siapa yang nggak percaya animisme, dinamisme nenek moyangnya? Nggak ada. Orang Indonesia ya begitu, kepercayaannya animisme, dinamisme, bikin sesajen-sesajen di pohon kayak gitu. Kalau ada yang berhujah itu kan adat, nggak bisa. Adat yang menyelisih syariat harus ditinggal. Ya, daripada dikasih ke pohon, mendingan dikasih ke anak yatim, ya, ke orang miskin, orang yang tidak makan. Ayam panggang, ayam ingkung gitu kalau bahasa aja, ya. Ayam diingkung, habis itu taruh di bawah pohon kan sia-sia, gitu ya. Iya. Gitu. Nah, itu kalau dikasihkan ke orang miskin pahalanya lebih banyak. Itu kalau orang beriman akan berpandangan ke sana. Ketika orang i'tiqadnya akidahnya benar, maka kehidupannya itu tenang, tidak semruwet,
ya, tidak benang kusut. Punya masalah, maka yang dipikir adalah jalan keluarnya, bukan masalah saya itu banyak ini gitu. Yang dicari adalah jalan keluarnya. Saya punya masalah A, maka harus ada penyelesaian. Kalau nggak dapat penyelesaian, maka dia ya udah bertawakal, sabar ya. Berarti ujian yang tidak bisa kita selesaikan, maka solusinya hanya satu, bersabar. Biar waktu yang menyelesaikan gitu. Ya, bahasa mudahnya biar waktu, padahal hakikatnya Allah yang menyelesaikan, tetapi butuh waktu. Gitu ya. Jadi ada pelajaran dari arung jeram gitu. Pernah ibu-ibu ada yang pernah main arung jeram? Belum pernah ya? Itu tahu jeram ya? Jadi gitu ya. Nah, di situ instruktur yang dampingi saya itu cerita bertanya, coba ada nggak pelajaran yang bisa diambil? Bingung semuanya. Nah, terus beliau mengatakan, jeram-jeram yang kita lalui itu seperti problem-problem kita, kehidupan kita. Ya, kita selesaikan, kita tantang, itu bisa selesai. Kita diem aja, waktu yang menyelesaikan. Nanti akan selesai juga pada akhirnya. Tetapi penyelesaiannya pasti berbeda, gitu. Ya, jadi Allah memberikan masalah itu untuk diselesaikan. Kalau selesai, bisa selesai. Tentu dengan bertawakal ya. Nah, tawakal yang benar itu dengan ikhtiar yang maksimal, bukan pasrah bongkoan, bukan. Jadi jangan jadi golongan qadariyah. Jabariyah. Jabariyah itu pasrah sama takdir. Nanti kalau takdirnya saya bahagia juga akan bahagia. Enggak bisa. Enggak bisa. Akidahnya Ahlussunnah itu antara qadariyah dan jabariyah. Jadi kita percaya sama takdir, tapi kita juga percaya pada usaha yang maksimal, usaha maksimal, gitu ya, gitu, ya. Nah, seandainya Allah takdirkan hasilnya itu kurang maksimal, ya itu adalah bagian kita dan kita terima dengan rasa syukur, gitu. Jadi kalau dapat hasil yang tidak maksimal, padahal kita sudah berusaha maksimal, maka jangan menggerutu. Itulah yang sudah dibagikan oleh Allah untuk kita, gitu ya. Oke. Jadi setara i'tiqad kita harus berubah, harus lebih yakin kepada janji-janji yang sudah Allah dan Rasulnya sebutkan. Kalau Allah sudah berjanji, nggak pakai insya Allah. Kalau kita berjanji harus insya Allah. Tapi kalau Allah berjanji pasti innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak pernah mengingkari janjinya. Kalau manusia masih sering, kadang mungkin kalau manusia itu ya kadang ya, jangan sering. Kalau sering dari ciri-cirinya munafik. Ya, kadang ingkar janji. Maka kalau kita berjanji wajib kita mengucapkan insya Allah. Tapi bukan berarti kalau insya Allah itu terus nggak ditepati, harus berusaha juga menepati, gitu. Jangan insya Allah, kalau nggak datang, kan insya Allah. Jika Allah berkehendak, berarti saya nggak datang, berarti Allah nggak berkehendak. Nggak begitu caranya. Insya Allah itu bahasa orang yang ahli akidah. Ketika mengucapkan insya Allah, maka dia akan berusaha maksimal untuk ya menepati janjinya, gitu. Ya, nanti bunda, bulan depan saya lunasi hutang saya insya Allah, gitu. Nanti datang, insya Allah pekan depan, ya. Nanti sudah pekan depan datang lagi, belum ada duit, bolehlah bulan depan ya insya Allah. Ini jualan insya Allah ini, ya. Nah, tidak boleh begitu. Orang yang beriman tidak boleh begitu. Ya, kalau sudah berjanji insya Allah, maka berusaha harus mati-matian menepati janji itu. Itu insya Allah maknanya insya Allah, gitu. Kalau kita dengan mengumbar insya Allah terus kemudian kita mengingkari janji, itu tanda ada sepertiga kemunafikan dalam diri kita, gitu ya. Maka harus dijauhi, ya, dijauhi. Kalau sudah insya Allah itu harus dikerjakan, jangan diingkari. Kemudian yang berikutnya harus ada perubahan secara ruhiyah.
ruhiyah. Harus ada perubahan secara ruhiyah. Paham maksudnya Ibu? Perubahan ruhiyah itu gimana sih? Gini. Diri kita itu terdiri dari dua dimensi. Dimensi fisik ya, raga, dan dimensi roh, jiwa. Makanan fisik kita itu semuanya terbuat dari tanah. Terbuat dari tanah. Bener nggak? Itu ikan dari air? Enggak, coba aja ambil ikan, tanam. 1 bulan coba cari di situ, masih ada nggak? Ya, pasti tinggal tulangnya, dagingnya jadi tanah, gitu. Tunggu 1 tahun, tulangnya juga akan hilang jadi tanah. Ya, jadi semua yang makanan fisik kita, karena fisik kita tercipta dari tanah. Ya. Nah, roh kita, jiwa kita itu tidak terbuat dari tanah. Terbuat dari ya, terbuat dari enggak tahu ya. Bener enggak tahu. Ya sama, saya juga enggak tahu terbuat dari apa. Ya kan dalam Al-Qur'an yas'alunaka 'anir ruh, ya. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang ruh. Qulir ruhu min amri rabbi. Katakan wahai Muhammad bahwa ruh itu urusannya Rabb, urusannya Allah. Kita nggak perlu tahu detail tentang roh-roh tercipta dari apa gitu. Tetapi kita tahu bahwa roh itu tidak berasal dari bumi, tidak berasal dari tanah, tapi berasal dari Allah, ya. Maka makanannya pun yang berasal dari langit juga. Ya. Makanannya berasal dari langit. Apa aja itu? Apa? Berbuat kebaikan. Ada lagi? Zikir. Ada lagi? Yang Allah turunkan dari langit apa saja? Hujan. Beneran, orang yang gangguan jin itu salah satu terapinya dengan hujan. Karena orang gila itu gangguan jiwa. Itu bisa diterapi dengan hujan. Gitu. Karena termasuk ya untuk relaksasi jiwa kita. Terus kemudian ilmu itu diturunkan oleh Allah. Berarti dari atas ke bawah namanya diturunkan. Ya. Maka cari ilmu. Ya, ngaji kayak gini, kumpul-kumpul. Itu makanannya roh. Ya. Jadi sudah asyhadu alla ilaha illallah asyhadu Muhammad Rasul tapi masa bodoh sama agama Islam, sama ilmu-ilmu keislaman. Ya, itu syahadatnya lemah. Ya. Itu mudah diiming-imingi mie 1 dos. Nah, banyak orang murtad dengan mie 1 dos ya. Bahkan tidak 1 dos, 1 bungkus. Ada yang murtad dengan mie 1 bungkus. Itu. Kenapa? Karena enggak belajar. Rohnya, badannya gemuk tapi rohnya kerempeng. Udah mau mati mungkin. Bahasanya nggak pernah dikasih makan. Ya. Itu para sahabat itu ada sebagian yang badannya kecil karena rajin puasa, tapi rohnya gemuk. Maka ketika bertanding perang di di medan perang itu mereka bisa mengalahkan orang yang besar. Bahkan ibu-ibu tahu Hindun, istrinya Abu Sufyan, tahu Hindun? Awalnya kan musuhnya Nabi kan. Setelah masuk Islam, beliau ini ikut berjihad. Ya, ikut berjihad. Beliau ya Hindun sama istrinya Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya Abu Jahal, masuk Islam juga. Istrinya itu namanya Ummu Hakim. Ini Ummu Hakim sama Hindun waktu perang di daerah Damaskus kalau nggak salah ya, daerah Damaskus. Ya, kaum muslimin yang pasukan depan itu sempat dipukul mundur sama orang-orang kafir. Maka ini Hindun ini pasang badan, "Woi, kalian laki-laki kenapa mundur? Ayo maju. Yang mati masuk surganya Allah," gitu. Ya, tetapi mundur karena memang kalah jumlah dan kalah persenjataan. Akhirnya apa? Ini Hindun sama Ummu Hakim ambil pedang maju 2 orang. Perempuan.
melawan ini. Ummu Hakim itu bisa membunuh 5 prajurit yang badannya besar dan sudah terlatih. Itu. Ini apa yang membuat mereka sampai sehebat itu? Rohnya kuat, ya. Rohnya nggak krempeng. Gitu. Ya. Jadi kita ini sudah minimal 9 kali bersyahadat sehari. Maka seharusnya ya kita itu sudah seharusnya kita berubah dari yang awalnya jahiliyah, tidak paham tentang Islam, harus belajar supaya kita paham tentang Islam. Begitu dah. Terus kemudian ada perubahan fikriyah, pemikiran. Orang Islam pemikirannya harus digait. Tahu digait? Apa ya? Iya, digait. Nah, harus digait dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, tidak boleh liar. Ini sebagian anak-anak kita diajari ilmu filsafat, kemudian berpikirnya secara liar. Ya, ibu-ibu mungkin nggak pernah dengar, tapi kalau yang sudah bersentuhan dengan ini dunia kampus, ya, ada yang mikir begini, Allah itu besarnya seperti apa, gitu, ya. Terus kemudian arsy itu besarnya seperti apa? Dia mencoba dan tidak akan pernah sampai pikirannya. Kalau Allah Maha Kuasa, bisa nggak Allah menciptakan batu yang sangat besar sampai batu itu lebih besar daripada zatnya, gitu. Bisa nggak Allah menciptakan batu besar yang sampai Allah nggak sanggup mengangkatnya, gitu. Ini kan liar, ya. Pemikiran yang sangat liar. Padahal pertanyaan-pertanyaan itu ada pertanyaan yang salah, ya, pertanyaan yang salah. Paham pertanyaan yang salah? Misalnya saya tanya begini, ibu-ibu, bisa nggak ibu-ibu naik ke bawah? Pertanyaan saya salah atau benar? Bisa dijawab nggak? Ya, sama kayak gitu. Dia bertanya, bisa nggak Allah menciptakan batu yang besar sampai Allah nggak sanggup mengangkatnya? Ini pertanyaannya salah. Karena Allah itu Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa dan nggak mungkin Allah, perbuatannya Allah nggak mungkin mengikuti apa yang Dia pikirkan, ya, gitu. Jadi pikirannya liar. Nah, pikiran liar seperti ini yang keliru, ya. Jadi secara fikrah, pemikiran, ya, orang mukmin, orang beriman itu harus digait, harus sejalan dengan Al-Quran dan Sunnah. Boleh nggak belajar filsafat? Dalam titik-titik tertentu, cek. Mati. Sananya yang mati mungkin? Cek. Oh iya. Cek ya. Dimatikan dulu sih. Cek ya. Oke. Dalam titik tertentu boleh. Ya, jadi ada bagian-bagian filsafat yang boleh dipelajari, tapi ada bagian-bagian yang tidak boleh dipelajari. Gitu. Berpikir kan filsafat itu sebenarnya mengajari kita berpikir kritis. Itu boleh, memakai logika yang benar, boleh, gitu. Kan kalau kita beragama tanpa akal, tanpa memakai akal kita juga repot. Ya, kita akan dikatai oleh orang, ya, bahwa kita ini orang terbelakang, gitu. Padahal hampir semua ilmuwan yang ada, hampir semua ilmuwan yang pernah ada yang menemukan mulai lampu, ya, pesawat terbang, semuanya itu Muslim. Ya. Tapi gara-gara peristiwa peperangan zaman dulu, penemuan-penemuan kaum muslimin itu diterjemahkan oleh orang-orang kafir, kemudian mereka pelajari, terus kemudian mereka bikin eksperimen, terus kemudian mereka ekspos di majalah-majalah, akhirnya mereka yang terkenal, gitu.
Ya, padahal sebelumnya yang menemukan itu adalah orang Islam. Iya, itu. Jadi fikrahnya, pemikiran kita harus, ya, ini sebenarnya yang masalah apa ya? Baterainya mungkin? Ya. Ya, jadi pemikiran kita harus apa? Pemikiran kita harus di-guide dengan Al-Quran dan Sunnah, gitu. Ya, penggunaan logika itu penting karena ilmu usul fikih, kalau kita mungkin anak-anak kita ada yang belajar ilmu usul fikih namanya, itu ilmu logika, ilmu bagaimana cara mengambil hukum-hukum dari Al-Quran dan hadis, gitu. Itu ada logika, main logikanya di sana. Jadi nggak serampangan ya. Jadi dalam menentukan sebuah hukum itu tidak satu hadis kita baca habis itu langsung menurut hadis ini begini, enggak. Gitu. Jadi kalau ahli hukum itu dia kumpulkan semua hadis yang mirip, terus kemudian dicari di mana letak benang merahnya, ya, baru disimpulkan. Nah, cara menyimpulkan hukum itu butuh ilmu namanya usul fikih, dan itu butuh penggunaan logika, gitu ya. Jadi menggunakan logika itu nggak salah. Yang salah itu kalau kebablasan, akhirnya menuhankan akal, gitu ya, menuhankan akal, gitu. Nah, mulai ada penelitian itu kalau di barat, manusia itu baru mengoptimalkan otaknya sekian persen. Itu kalau bisa sampai 50%-nya dioptimalkan, dia akan jadi manusia super kayak gitu. Ya. Nah, itu penelitian-penelitian yang semu ya, belum teruji. Karena memang sampai sekarang belum ada orang bisa mengoptimalkan sampai apalagi sampai 100% otaknya gitu ya. Baik. Kemudian perubahan apa? Perubahan suluki, akhlak, perilaku, ya. Jadi orang yang sudah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah harus berubah perilakunya, ya. Yang awalnya tidak berhijab, harus mulai berhijab. Yang awalnya suka karaokean, ya, ada suka karaokean? Tidak ada, alhamdulillah kalau nggak ada. Ya, karena saya di Makassar itu ketemu orang-orang ibu-ibu ya, majelis taklim itu ya, habis ngaji begini, habis itu karaokean. Ya. Jadi itu terjadi. Ya, makanya saya bersyukur kalau ibu-ibu nggak suka karaoke, alhamdulillah. Kayak iso ya, alhamdulillah. Nggak usah bisa. Ya. Oke. Terus kemudian yang awalnya suka tampilannya menor, pakai parfum, sampai sekilo terciumnya gitu. Ibu-ibu ndak boleh. Kalau bapak-bapak boleh. Ya. Kalau ibu-ibu ndak boleh. Ya, pakai parfum terlalu menyengat, tercium sama laki-laki lain, itu dalam sebuah hadis dikatakan itu pelakunya itu kena dosa zina. Ya. Walaupun nggak kena had zina. Jadi ada dosa zina, ada had zina. Had zina itu kalau sudah menikah dirajam. Nah, orang yang pakai wangian nggak dirajam, enggak, ya. Tapi dia kena dosa sama seperti dosanya orang berzina, gitu. Karena parfumnya ibu-ibu itu menggoda laki-laki. Ya. Beda parfumnya laki-laki. Laki-laki pakai parfum, kalau kecium ibu-ibu paling wanginya gitu aja. Iya kan? Tapi kalau ibu-ibu pakai wangi banget gitu, laki-laki cium itu, wah, gitulah, ada deg-deg di hatinya itu. Iya, benar, maka nggak boleh pakai wewangian, gitu ya. Itu. Kayu putih. Ya. Nah, jadi harus ada perubahan akhlak, ya. Tutur bicaranya yang awalnya tadi toksik gitu ya, suka memaki apa segala macam, direm, habis itu buang itu toksiknya, pakai ucapan-ucapan yang bagus. Kalau bertemu dengan saudaranya, doakan yang baik. Itu kalau orang Arab kalau ketemu itu ya, barakallahu fiik gitu ya, itu adat yang bagus. Kalau ditiru enggak apa-apa, jangan so Arab-Arab nih, ya udah kalau gitu ganti ya, semoga tambah berkah Bu ya gitu. Kalau takut barakallahu fiik ke Arab-Araban tuh, ya sudah ganti aja Indonesia. Itu intinya kan mendoakan kan?
ya. Ya, semoga Allah jaga gitu, ya, kesehatannya gitu. Kalau ketemu doakan, ya. Kalau mau berpisah doakan. Itu orang Arab itu kalau ketemu doakan. Nanti kalau mau berpisah doain juga gitu. Nah, selama itu adat itu belum ada di kita. Maksudnya belum terbiasa, ya. Mungkin orang-orang tua kita dulu ada, cuma kita aja yang nggak terbiasa. Itu perubahan akhlak, ya, harus ada perubahan-perubahan akhlak. Nah, akhlak itu untuk masalah akhlak itu kita bisa tanya hati kecil kita pantas atau nggak pantas, kecuali yang hati kecilnya udah mati karena udah terbiasa dengan keburukan, gitu. Sampai jam berapa Bu Haji? Sampai jam 6? Oke. Sampai jam 6 kurang, ya. Ya. Terus kemudian perubahan saqafi, wawasan, ya, wawasannya harus berubah. Tadi yang pertama perubahan apa? Perubahan akidah, ya, i'tiqadi, i'tiqadnya harus berubah. Kemudian perubahan secara ruhi, harus semangat ibadahnya, gitu, ya, semangat cari ilmu untuk makanan ruh kita. Kemudian fikrahnya, pemikirannya juga harus berubah. Yang awalnya pemikirannya itu mungkin hanya mikir masalah duniawi aja, sudah saatnya juga kita berubah mikir akhirat juga. Terus kemudian perubahan akhlak, ya. Kemudian perubahan saqafi, wawasan. Nah, seorang muslim harus punya wawasan yang luas. Jangan cuma taunya ibu-ibu, mentang-mentang ibu-ibu dapur aja taunya, enggak boleh. Dapur, sumur. Kasur. Ya. Enggak boleh hanya itu. Ya, walaupun itu juga penting, itu pokoknya itu ya, primer. Ya, ibu-ibu nggak bisa masak nanti protes suaminya. Jangan sampai ke warung Padang aja gitu kan. Ya, boros. Gitu. Ya, atau ke warung terus gitu ya, makanya ke warung terus, itu kan boros. Harus bisa masak. Terus kemudian masalah sumur, ya, masalah dapur, masalah kasur, ya, itu masalah primer, masalah pokok, ya. Tetapi ada masalah pokok yang lain, ilmu, ya, tadi ilmu juga, wawasan. Nah, jangan sampai masalah haid aja nggak tahu gitu, ya. Haid udah selesai nggak mandi-mandi. Alasan apa? Males. Nggak boleh. Nanti kalau pas mati, saat itu gimana coba? Karena nggak tahu umur kita sampai kapan. Ya. Haidnya udah selesai, terus kemudian sudah masuk zuhur, dia nggak mandi, nanti dulu. Nah. Ya. Menunda-nunda. Nah, ini termasuk orang yang celaka itu. Fawailul musallin itu ya. Orang yang suka nunda-nunda waktu sholat. Gitu. Jadi wawasannya harus luas, ya. Makanya ibu-ibu bersyukur bisa ngikut kajian-kajian, ya. Ada kajian di masjid, ikut supaya tambah wawasan yang islami, ya. Selama ini kalau yang dibuka adalah kursus bisnis, banyaknya orang, ya. Misalnya cara mendapatkan 5 juta per bulan, ya, dengan jualan A misalnya. Wih, orang ikuti, ya, seminar cara mendapatkan penghasilan 50 juta per bulan. Orang yang daftar tuh banyak, Bu. Bener nggak? Coba kalau ada pengumuman kajian tafsir hari ini, ya, di masjid, ya, berapa orang hadir? Gitu. Karena wawasannya masih hanya dunia. Wawasannya hanya sebatas dunia. Ini tidak menguntungkan untuk dunia saya, gitu. Tapi kalau 50 juta per bulan, wow, gitu ya. Siapa tahu saya bisa, gitu. Datang biar hujan lebat datang. Iya kan? Iya, menggiurkan. Gitu. Iya. Apalagi promo early bird, ya. Misalnya daftarnya 1 juta, dibayarin. Nanti early bird 750, apalagi tuh, cepet-cepetan, ya. Itu. Apalagi tambah lagi dapat door prize.
Tambah orang nih ya. Itu. Jadi harus ada perubahan wawasan, orientasi, ya. Yang orientasinya awalnya hanya pengen bahagia dunia saja, pengen banyak duitnya saja, ya. Sudah saatnya kita cari sangu. Bunda tahu sangu mati? Bekal mati. Ya, sangu itu bekal. Ya. Sudah saatnya kita mikir untuk cari bekal mati. Karena nanti kalau di akhirat itu nggak ada duit, ya. Terus semua orang di akhirat nanti, di padang mahsyar nanti itu semuanya telanjang. Tapi nggak ada mikir, gitu nggak ada. Oh, ada orang melototin aurat kita, nggak ada. Semuanya pusing dengan diri masing-masing. Nggak akan ada orang berpikir aneh-aneh gitu, nggak ada. Ya, orang hanya pikirnya saya selamat atau tidak. Itu. Nah, yang enak itu kalau jadi ahlul Quran. Ya, Al-Quran akan datang kepada Allah, terus kemudian minta sama Allah untuk ngasih orang-orang yang ahlul Quran dikasih pakaian, gitu. Maka semua yang ahlul Quran itu akan diberi pakaian oleh Allah dari cahaya, ya, dikasih mahkota, gitu. Nah, itu dibedakan, ya. Nah, gimana cara jadi apa namanya tadi? Jadi ahlullah itu, jadi ahlul Quran itu. Nah, kriterianya adalah yang pertama bisa baca Al-Quran dengan baik, ya, mahir. Mahir itu syaratnya cuma 2, lancar dan benar, gitu, ya. Terus kemudian selain bisa baca dengan benar, hafal, gitu. Tapi hafal itu kriteria terakhir sebenarnya. Yang paling penting adalah mengamalkan Al-Quran semampunya. Mengamalkan Al-Quran semampunya. Karena setiap individu tidak mungkin bisa mengamalkan Al-Quran seluruhnya, nggak mungkin. Ya, misalnya nih, ya, ada orang alim di Indonesia, ya, dia alim, ilmunya banyak. Terus kemudian Allah takdirkan dia cuma banyak ilmu, tidak punya banyak harta, ya, maka dia akhirnya nggak punya kesempatan untuk, ya, melaksanakan rukun yang kelima, gara-gara tidak mampu biaya perjalanan. Itu terjadi, gitu. Walaupun sekarang orang sudah mulai terbuka, orang-orang kaya berlomba-lomba untuk menghajikan orang-orang yang model begitu, ya. Gitu. Tapi dulu enggak, orang masih cuek-cuek. Sekarang alhamdulillah sudah mulai orang terbuka. Nah, ini termasuk kesyukuran buat ibu-ibu sekalian, ya. Nah, masalahnya famadza ba'dal haqqi illa dhalal. Biasanya setelah dibuka, ya, dibuka kesadaran orang-orang, nanti berikutnya akan banyak kegelapan, gitu. Walaupun kita sudah di masa kegelapan nih, nanti di akhir zaman itu, ya, ketika Allah sudah munculkan satu tanda kiamat besar, maka itu akan menjadi hari-hari yang berat buat kita, apalagi ibu-ibu, ya, karena mayoritas pengikut Dajjal nanti ibu-ibu. Dia benar, kayak begitu, ya. Maka banyakin kalau Jumat baca Al-Kahfi, ya. Terus kemudian pas tasyahud akhir baca doa perlindungan, ya, dari azab kubur, fitnah dunia, fitnah hidup, fitnah mati, ya, terus kemudian azab neraka dan fitnahnya Dajjal. Harus minta perlindungan supaya dilindungi oleh Allah, gitu, ya. Itu harus minta perlindungan. Terus kemudian perubahan yang berikutnya, nah, kalau secara individu kita sudah berubah, i'tiqad kita benar, ya, akidah kita sudah benar, kita jauh dari kesyirikan, kemudian ruhiyah kita sehat, ya, terus fikrah kita, pemikiran kita lurus karena dituntun oleh Al-Quran dan Sunnah, akhlak kita baik, tutur bahasa kita bagus,
terus kemudian wawasan kita wawasan yang islami, kita berada di lingkungan yang islami, ya. Nah, maka akan muncul transformasi atau perubahan yang berikutnya, yaitu perubahan masyarakat. Jadi kalau semua dalam satu kampung itu semuanya bagus, kajian semuanya, sholat semuanya komplit, ya. Terus kemudian kalau ada kajian semuanya meramaikan kajian itu dan berusaha untuk memahami agamanya dengan baik, maka satu kampung itu akan penuh dengan berkah, ya. Gitu, penuh dengan berkah. Janjinya Allah kan begitu. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Ya. Seandainya satu kampung itu, ya, satu kampung itu amanu, mereka semuanya beriman, wattaqau, dan bertakwa. Nah, masalahnya orang beriman dan bertakwa tidak akan pernah terjadi kalau tidak didukung dengan ilmu. Ya. Orang yang tidak berilmu tidak akan mencapai derajat takwa. Ya. Nah, apa yang maksud berilmu? Apakah harus jadi ulama dulu? Enggak. Maksudnya kita paham bagaimana cara kita bertakwa. Ya. Nah, bagaimana cara kita bertakwa? Apa itu takwa? Takwa itu bahasa mudahnya itu takut. Takut hanya sama Allah. Semua perintahnya Allah dikerjakan semampunya. Sekali lagi, semua perintahnya Allah, satu individu tidak mungkin bisa mengerjakan dengan sempurna. Ya, pasti sebisanya. Ada orang sholat, kita nih normal-normal sehat bisa berdiri. Ya. Tapi ada juga orang kalau berdiri dia oleng, mau jatuh, maka dia boleh sholat sambil duduk. Ya. Ada yang asam uratnya sampai bengkak kaki, akhirnya sholatnya tidak bisa berdiri, ya, terus tidak bisa duduk tahiyat, maka duduk di kursi, ya kan? Nggak bisa ditekuk kakinya, dengkulnya udah berkarat, ya, ada yang begitu, dengkulnya berkarat, nggak bisa ditekuk. Akhirnya dia duduk sholatnya sambil duduknya di kursi. Nah, padahal duduk yang zaman dulu kalau Nabi itu duduknya itu duduk tahiyat itu, ya, duduk tahiyat awal gitu kalau sholat. Cuman karena nggak bisa duduk tahiyat awal, ya sudah sebisanya gitu. Makanya mengerjakan perintah Allah semampunya gitu. Jadi harus ada semampunya. Kalau nggak dikasih kata semampunya, nanti kita takalluf, ya, terlalu memperberat diri kita sendiri gitu. Oke. Terus apa lagi tadi? Iya, jadi takwa itu mengerjakan perintah Allah semampunya dan menjauhi seluruh larangannya, ya, menjauhi seluruh yang dilarang sama Allah. Kalau Allah larang, Rasul larang, udah selesai. Tidak ada cerita lanjut lagi bagaimana caranya diakali supaya misalnya babi haram, ya sudah babi haram. Dan alasannya haram itu bukan karena ada cacing pitanya, tapi memang haram, ya sudah haram, selesai. Kan sudah dinas di Al-Quran, ya kan? Nasnya jelas, ya, bahwa hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir, ya, diharamkan bagi kalian al-maitatu, bangkai, ya, waddamu, dan darah, walahmul khinzir, dan daging babi. Udah, nggak ada kata cerita mau diakalin bagaimana gitu. Karena kalau itu haram karena ada cacing pitanya. Nah, sekarang ada teknologi, cacing pitanya bisa diambilin, dibunuh, dibuang. Apakah jadi halal daging babinya? Ya tidak. Yang namanya daging babi, ceritanya jadi apapun tetap dia daging babi dan tetap haram gitu. Karena haramnya itu karena dia daging babi. Bukan karena ada cacing pita. Cacing pita itu karena ya itu penemuan dokter sekarang aja. Gitu ya. Nah, jadi ketika satu kampung semuanya beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan turunkan berkah dari langit dan Allah munculkan berkah dari bumi.
Langit dan bumi semuanya memberikan berkah, menjadi sarana ya untuk Allah gunakan untuk menurunkan berkah dan memunculkan berkah. Jadi penuh dengan berkah. Orang nanam apa saja tumbuh gitu. Terus kehidupannya di dunia enak. Kayak Saba, kerajaan Saba. Ya. Kerajaan Saba. Itu pernah suatu ketika Saba itu hampir mirip-mirip surga. Hampir ya. Gitu. Saking tanamannya itu semuanya bagus, udaranya murni. Saking murninya udara, konon ada riwayat yang mengatakan tidak ada binatang buas baik yang melata maupun yang berkaki 4 atau berkaki 2 yang masuk ke daerah tersebut. Gitu. Jadi ular enggak ada, kalajengking enggak ada, kelambang enggak ada. Pokoknya yang beracun-beracun itu enggak ada di desa itu, di kampung itu. Ya. Terus kemudian mereka kalau memetik buah, mereka enggak kesusahan apalagi manjat itu, enggak. Mereka hanya dorong gerobak itu buah jatuh, tak 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 tak. Itu. Ya. Nah, makanya disifati oleh Allah itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu kisahnya Saba. Ya. Jadi negeri yang thayyibah, yang bagus, terus kemudian rabbun ghafur, dengan Rabb yang Maha Pengampun. Itu. Nah, itu orang-orang selalu para penceramah mengatakan semoga negara kita menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur gitu. Nah, syaratnya itu gampang, amanu wa taqau. Gampang diucapkan maksud saya. Ya. Susah dilakukan. Ya kan? Nah, satu kampung kalau ada kajian jarang. Nanti kalau ada pesta rame. Ya. Dundang ya, baronggeng di jalan sampai ya. Itu. Nah, ini di mana takwanya? Ya kan? Terus kemudian mabuk. Ya. Mabuk-mabuk masih ada kan? Ada. Terutama kaum muda biasanya. Kalau yang tua-tua kan sudah ya mungkin ada tapi mungkin 1-2 aja. Kebanyakan tuh yang masih muda ya. Karena masalah fikriyah tadi, pemikiran yang tidak benar. Ya, pemikirannya yang belum benar. Itu. Oke. Terus kemudian masih ada waktu, Bu Haji? Masih. Ya. Perubahan sia-sia, perubahan secara politik. Harusnya para calon yang mencalonkan diri, yang orangnya Islam, harusnya itu perpolitikannya itu adalah untuk kesejahteraan umat, nggak hanya umat Islam, seluruhan ya, semuanya ya, gitu. Mikirnya itu bagaimana supaya kaum muslimin dan yang lainnya itu bisa terlindungi hak-haknya, terus kemudian mengerjakan kewajibannya. Jadi bukan mementingkan kelompok, bukan untuk menumpuk harta. Biar rakyatnya sengsara, yang penting saya bahagia. Itu adalah politik kotor, ya, rela korupsi. Itu kotor, politik yang kotor. Jadi politik dalam Islam itu boleh. Justru ada pendidikan politik dalam Islam. Bagaimana cara Islam itu ngajari kita berpolitik. Itu boleh. Jadi mencalonkan diri itu boleh, tapi dengan syarat. Ya. Dia harus memiliki kriteria yang cocok. Apakah dia maju itu untuk kepentingan umat atau hanya kepentingan pribadi? Kalau cuma kepentingan pribadi, pengen tenar, pengen dapat gaji yang besar, ya, terus kemudian tanda tangan. Kalau pemimpin tanda tangan cair duit, gitu ya, kayak gitu. Bahkan mungkin gajinya sama gaji yang dia terima per bulan dengan hasil tanda tangan itu lebih banyak hasil tanda tangan, itu kan bisa jadi begitu, ya. Nah, ini musibah buat negara kita. Makanya berat untuk menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu berat. Kenapa?
secara politik kita masih, ya, orang-orang Islam sendiri masih banyak yang melakukan praktek politik kotor. Ya, bukan politik yang Islami. Politik Islami tujuannya adalah perbaikan. Bagaimana kita memperbaiki umat, bagaimana mendidik umat. Jadi kalau sudah naik menjadi pemimpin, bagaimana supaya umat saya itu cerdas. Gitu ya. Bagaimana supaya masyarakat itu cerdas, punya wawasan, ya. Terus kemudian bagaimana saya tidak hanya mikir bagaimana pendapatan daerah itu, pendapatan daerah itu akan meningkat seiring kecerdasan masyarakat, ya, gitu. Misalnya kalau di Tidore ini dengan kecerdasan masyarakat yang tinggi, akhirnya banyak teknologi-teknologi yang dibuat oleh orang-orang Tidore. Kira-kira penghasilan daerah bertambah enggak? Bertambah. Tapi kalau ya begini-begini saja, ya enggak, ya hasilnya ya begini-begini aja. Gitu. Ya. Paham ya? Nah, terus kemudian yang terakhir akan ada perubahan secara iktisadi, ekonomi. Ini penting, ya. Kebanyakan yang kaya sekarang siapa? 10 orang terkaya di dunia itu beragama apa? Non-muslim, ya, non-muslim, kafir. Ya, bukan orang Islam. Kenapa? Karena umat Islam kebanyakan orang miskin. Iya, kalau kita kaya kan mereka nggak disebut kaya. Bener nggak? Kalau semua orang kaya, ya, dengan kekayaan yang sama, ada nggak disebut orang kaya? Ya enggak. Sama aja hartaku sama hartanya, kan gitu. Nah, kenapa harta mereka lebih banyak, harta kita lebih sedikit? Kenapa coba? Tidak. Karena mereka punya politik, mereka punya strategi, ya. Mereka punya strategi dan kita yang makan umpannya. Gitu. Kita yang makan umpannya. Ya, siapa coba yang produksi sabun? Unilever misalnya. Kemana duitnya Unilever? Yahudi. Ya, gampangnya begitu ya. Aqua, Danone, Rinso Unilever juga. Ya. Hampir semuanya mereka yang bikin. Siapa yang beli? Kita. Makanya kita kan cuma beli-beli aja. Kira-kira begitu. Terus kemudian juga cara kita berdagang. Praktek dagang kita itu hati-hati ya Bu ya. Nuker duit nih, ya. Kadang-kadang kita terlibat riba gara-gara nuker duit. Misalnya ada orang tukar duit. Bang, duit saya 100.000 ini, tolong pecahan 10.000 dong gitu. Ya. Enggak dilong. Bilang, "Oh, iya sebentar. Tapi ini baru ada 50.000, boleh? Yang 50.000 nanti." Itu riba. Riba nasi'ah. Walaupun yang 50.000 nanti dibayar juga. Ya. Namanya riba nasi'ah. Jadi kalau nuker duit itu harus yadan biyadin. Serahkan 100.000 maka dapat 100.000. Jangan ditunda sebagian nanti. Kalau tukar menukar ya, beda akadnya kalau pinjem. Beda lagi kalau minjem. Mbak, saya pinjem dulu 100.000. Oh, dikasih 100.000. Gitu. Ya. Ya selesai kalau minjem, ya. Tapi saya bayarnya nyicil boleh ya? Boleh, enggak apa-apa. Bayar pinjaman dengan cicilan itu enggak apa-apa. Tapi tadi menukar uang. Kadang-kadang kita sepelekan itu menukar uang, ya. 50.000 tukarnya 10.000-an. Ini baru ada 40.000, 10.000-nya belum ada. Gimana? Ya sudah 10.000-nya nanti aja saya kesini lagi. Enggak boleh. Sebelum berpisah harus selesaikan, gitu. Kalau enggak lengkap ya, oh maaf enggak lengkap, enggak ada, nanti ya gitu. Nanti tukernya nanti aja gitu. Kalau ini sudah ada baru nanti kesini lagi. Jangan diambil dulu 50.000 kasih 40.000. Yang 10.000 nanti. Nah, itu terjadi riba nasi'ah namanya. Ya. Jadi riba itu ada dua macam. Ada riba nasi'ah, ada riba fadl. Kalau riba fadl itu terjadi pertambahan.
Jadi pinjam 100.000, kembalikan 110.000. Nah 10.000-nya itu riba fadl. Nah tapi riba nasiah tadi begitu, tukar menukar, tetapi tidak cash, tidak secara cash. Jadi nukar 100.000, terus kemudian dikasih dulu 50.000, 50.000-nya nanti, atau dikasih 60.000 dulu, 40.000-nya nanti gitu. Itu enggak boleh. Enggak boleh. Karena syarat dari tukar menukar ya. Maka sekalian aja kalau ini utang. Ini saya cuma punya 100.000. Nah, saya butuhnya 40.000. Boleh saya utang dulu duitnya 40.000. 100.000-nya masuk dulu, pinjam 40.000. Ya. Solusinya gitu. Jadi akadnya harus jelas. Kalau tukar menukar harus cash. Tukar menukar uang itu syaratnya harus cash. Yadan biyadin, serah terima. Ya. Yadan biyadin, harus ada terjadi serah terima. Jadi saya lepas 100.000, saya dapat 100.000 gitu. Oke? Ini salah satu bentuk dari perekonomian ya. Terus kemudian jual beli itu harus pada faktor yang lebih diutamakan adalah memberikan manfaat, bukan cari untung sebanyak-banyaknya. Kasih manfaat. Contoh di Tidore kebanyakan orang makan ayam apa? Potong. Siapa potong? Pabrik. Motongnya sesuai syariah belum? Nah itu harus mikir, wah ini masyarakat jangan sampai makan bangkai gitu. Harus ada yang mikir, kalau gitu saya usaha ayam mana ya. Terus kemudian boleh ngambil untung, itu boleh, orang namanya bisnis ya harus untung. Nah, kalau bisnis cari rugi ya namanya nggak, ya berarti nggak bakat bisnis, ya jangan bisnis gitu. Tapi tujuannya adalah untuk memberikan manfaat. Nah, boleh buka ayam potong. Jadi orang datang, mau saya potongkan atau potong sendiri gitu. Sesuai syariah nih motongnya. Itu yang di pabrik-pabrik itu, saya pernah dengar cerita ya dari salah seorang ustadz. Itu kalau di pabrik itu dipotong set, habis itu langsung dilempar ke air panas. Jadi enggak tahu itu ayam matinya karena dipotong atau karena dicemplungin air panas. Langge, kan gitu kan? Nah, kita nggak tahu matinya itu ayam karena disembeli atau karena dicemplungin air panas. Kan itu dipotong, cemplungin air panas, habis itu langsung masukkan ke mesin yang untuk ngupas, cabut bulu itu. Nah harusnya kalau secara syariah dipotong, tunggu dia mati, baru cemplungin air panas, baru cabut bulunya. Kan dia kejar waktu. Itu kalau di pabrik itu kejar waktu. Bayangkan kalau satu hari motong 10.000 ekor, pakai mesin. Pakai mesinnya itu boleh, sah-sah saja. Jadi sekali jalan pakai mesin, Bismillah, set langsung tong gitu. Itu enggak apa-apa. Nah masalahnya belum mati sudah masuk ke air panas, itu yang masalah. Itu loh, ya. Gitu. Jadi harus punya solusi, memberikan solusi bagi umat. Itu tujuannya berniaga, berbisnis. Boleh, cari untung boleh. Jualan baju, oh di sini jualan bajunya, misalnya ini masih terlalu ketat-ketat nih, gitu. Bajunya baju ketat, oh saya jualan kalau gitu baju yang tidak ketat, gitu. Supaya auratnya bagus, tertutup. Jadi menjual baju jangan ngikutin modenya orang yang melotot gitu. Ya, jangan gitu, ya. Nah, itu. Jadi harus gitu, memberikan manfaat. Jadi proyeksinya, jadi proses perekonomian umat Islam itu tujuannya adalah memberikan manfaat, bukan melulu keuntungan. Kalau yang cuma cari keuntungan, dia akan memanfaatkan segala macam cara. Yang penting saya untung, selesai. Boh itu haram yang dijual, yang penting banyak peminatnya, saya jual, dah selesai gitu aja. Itu kalau itu teori kapitalisme ya. Beda dengan ekonomi Islam. Ekonomi Islam itu tujuannya memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Untung itu nomor sekian. Gitu. Saya kira demikian untuk kali ini ya, sudah jam 6 kurang 2 menit. Kita tutup ya, saya cukupkan di sini. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.